Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis, yaitu Ibu Erni Rusiani dan Bapak Muhammad Iqbal Baihaqi, SEMM, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Baik, pada sesi ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya, Rian Tanjung dengan NPM 214010031. Kemudian ada Alfi Nur Nazmi dengan NPM 32. Kemudian ada Aroyan Wasis dengan NPM 33. Baik, submateri pada sesi presentasi saat ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian dilanjut dengan pengertian CSR, kemudian ada manfaat CSR, terus ada lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, kemudian dilanjut dengan bentuk implementasi corporate social responsibility, dilanjut dengan dampak pada CSR, kemudian CSR terhadap green management, dan yang terakhir yaitu kasus pelanggaran CSR. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut dengan CSR ini menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan saja. Tanggung jawab sosial perusahaan merujuk pada sebuah hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk di dalamnya yaitu adalah pelanggan atau customers, pegawai, kemudian ada komunitas, kemudian ada investor, pemerintah, supplier, bahkan juga kompetitor. Pengembangan program-program sosial perusahaan ini dapat berupa fisik pelayanan kesehatan, pembangunan masyarakat atau community development, outreach, beasiswa, dan sebagainya. Banyak perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut dengan CSR ini. Nah, banyak penelitian yang menemukan terdapat hubungan positif antara tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja keuangan, walau dampaknya dalam jangka panjang. Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai cost, melainkan sebagai investasi pada sebuah perusahaan. Kemudian ada pengertian CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika dengan memenuhi kaidah dan keputusan hukum dan menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat, dan lingkungan. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini antara lain adalah tata laksana perusahaan, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahaan masyarakat, investasi sosial perusahaan. Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam hal lingkungan hidup. Konsep CSR ini melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya manusia, juga masyarakat setempat. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholders. Tanggung jawab sosial perusahaan lebih mengarah pada bagaimana suatu biaya materi yang dikemas dan diterapkan pada masyarakat yang dapat memperoleh keuntungan sosial dengan memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Salah satu bentuk dari corporate social responsibility ini dapat diwujudkan dalam pembangunan community atau community development. CSR selayaknya disosialisasikan dan dikomunikasikan oleh manajemen kepada bawahannya. Menurut Weiss, pada tahun 1994, tanggung jawab sosial perusahaan yaitu dapat berupa yang pertama, ada pemeliharaan sumber daya masyarakat. Yang kedua, perusahaan harus bekerja sebagai sistem yang terbuka dua arah dengan penerimaan masukan secara terbuka dari masyarakat dan pemaparan operasinya kepada publik. Yang ketiga, perusahaan harus mengkalkulasikan biaya sosial maupun manfaat dari suatu aktivitas, produk, atau jasa dan mempertimbangkannya secara cermat agar dapat diputuskan apakah kegiatan tersebut perlu dilanjutkan atau tidak. Yang keempat, memperhitungkan biaya sosial setiap aktivitas, produk, atau jasa ke dalam harga sehingga konsumen membayar atas dampak konsumsinya terhadap masyarakat. Dan yang kelima yaitu perusahaan melibatkan diri dalam aktivitas sosial sesuai dengan kompetisinya di mana terdapat
kebutuhan sosial yang penting. Nah, ada 4 kekuatan yang mempengaruhi tanggung jawab sosial, yaitu yang pertama ada pelanggan, yang kedua iklim investasi, yang ketiga masyarakat sipil, yang keempat kelingkungan kerja. Nah, keempatnya bisa menjadi tekanan bagi perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Kemudian hal yang biasanya terkait dengan tanggung jawab dari perusahaan yakni yang pertama yaitu ada Board of Director yang mempunyai komitmen dan mendorong kegiatan corporate social responsibility. Dan yang kedua, undang-undang setempat dan peraturan perpajakan dan juga pendapatan dari stakeholders harus dipertimbangkan. Dan yang ketiga, yaitu kegiatan ekonomi sosial dan kinerja lingkungan serta akibatnya diawasi dan dilaporkan ke publik. Kemudian ada manfaat dari corporate social responsibility atau CSR. Bertanggung jawab secara sosial bermanfaat bagi perusahaan, terutama dalam jangka panjang. Kemudian ini ada contoh manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama yaitu citra perusahaan menjadi baik. Pendekatan yang ramah lingkungan atau bertanggung jawab secara sosial itu akan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan mereka. Kemudian yang kedua yaitu keunggulan kompetitif. Citra perusahaan yang baik dapat menarik pelanggan baru dan loyalitas dari pelanggan yang sudah ada. Nah, perusahaan juga dapat menggunakan penghargaan untuk program CSR mereka sebagai alat pemasaran. Dan yang ketiga yaitu sebagai promosi gratis. Publisitas positif dari aktivis dan kelompok penekan adalah promosi gratis. Di sisi lain, publisitas negatif oleh suatu merek dapat berdampak signifikan bagi perusahaan, misalnya menyebabkan permintaan produknya turun. Nah, kemudian yang keempat yaitu membangun niat baik. Nah, citra perusahaan yang baik menjadi aset tidak terwujud yang mengalirkan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Ini juga mengarah pada hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, pemasok, pekerja, dan komunitas yang sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Kemudian yang kelima yaitu sumber daya manusia yang kompetitif. Tanggung jawab kepada karyawan dengan memperbaiki kondisi kerja motivasi staf yang ada untuk lebih produktif. Nah, selain itu juga lebih mudah bagi perusahaan untuk menarik talenta karena nilai-nilai etika perusahaan sejalan dengan mereka sendiri. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjut dengan rekan saya yaitu Aroyan.